Tapi menurut maneh ya mah Pi, sadar teu bahwa ada kemungkinan bobotoh teh diadu domba Pi. Adalah. Bosnya ya kembali lagi bersama Api dong dan Rizky Mansurnya. Di sini kita akan bacot santuy perihal menjelang pekan ketujuh ya, Madura versus Persib Bandung ya. Dan ya polemik yang sedang terjadi juga ya. Kita akan bahas itu sambil bacot santuynya. Kemaki ya pekan ketujuh. Ya, pekan ketujuh mengingatkan kita kenangan-kenangan manis Pi, asli ya mah. Ya kita pernah bermain di lapang yang sama, tapi mudah-mudahan hasilnya juga sama. Kan waktu di Madura kalau nggak salah tuh 3-0 ya, atau yang 3-1. Soalnya lawan Madura tuh dua-duanya 3 ya. Anjing bobotoh pomo anjing. Dua-duana tilu pokoknya nama inti nama kan asa nama 1-3 eta tah 1-3. Tah mudah-mudahan ayeuna jadi 4-0. 4-0. Soalnya hiji ditambah tilu jadi 4. Ah gitu, Tapi jadi Ki, 4-0. perihal yang di pekan ketujuh ini agak berbeda dibandingkan musim lalu. Karena melihat Madura sekarang, yaitu sedang di tren posisi tren buruk. Ya negatif. Tren negatif. Karena sangat sulit untuk menang bahkan di kandang sendiri. Mungkin ada faktor pemain-pemain utamanya di jarwalan gitu kan ya. Salah satu faktor. Ya harusnya Persib sih mampu meraih kemenangan, merebut 3 poin dari kandang Madura. Karena kalau berbicara tentang materi gitu ya, Persib jauh lebih unggul. Iya, tapi harapan masih pertandingan lawan Madura tidak harus menurunkan skuad inti untuk Persib Bandung, karena kan setelah pertandingan ini ada yang lebih penting lagi gitu kan. Jadi mungkin bisalah istirahatkan beberapa pemain yang mungkin 3 pemain lah dihitung-hitung kurang, tapi 3 pemain yang bisa dibilang kerjanya tuh cukup capek. Edo Febriansah, Nick Kuipers, dan juga Gustavo Pranka. Nah ini yang mungkin beberapa pertandingan terakhir selalu main full. Jadi mainnya si Victor gitu. Ya berat sih sebenarnya. Tapi Ki, Bojan Honak pernah berstatement perihal semua laga di Liga 1 itu final buat dia. Khusus buat coach Bojan Honak. Benar. Karena kan kita sekarang tuh di Liga bukan series championship lagi. Ya. Kembali Poin lagi penting lah kepada ya. format poin. Ya. Gitu ya. Bagaimanapun Persib harus memanfaatkan ini gitu. Tapi bukan meremehkan Madura juga gitu, tapi secara tidak langsung kan kita sebenarnya dari materi terus histori gitu kan, kita jauh lebih unggul. Bahkan di sampai ke pekan ketujuh ini Persib belum pernah kalah loh. Iya, belum pernah kalah meskipun Hebat anjir Persib teh. ya pencapaian yang cukup luar biasa untuk awal musim, karena kan Persib biasanya di awal musim kan terseok-seok, tapi untuk musim ini tapi masih berbeda untuk musim ini lah. Ya, di tangan Bojan Hodak Persib meledak anjir. nah eta di musim ayeuna mah lumayan lah ada kemajuan dari musim-musim sebelumnya gitu. Tapi perlu menurut urang mah rotasi teh. Ya memang matakna Persib meuli ieu meuli itu ge gitu, meuli pemain ieu, meuli pemain itu. Siga ayeuna Edo kan bisa dibilang kemarin pertandingan kemarin full terus, sedangkan sekarang Rejaldi udah bisa dimainkan kan, mungkin bisa saja kan dirotasi dulu Rejaldi yang main. Di antara Nick sama Gustavo mungkin kalau dua-duanya berat ya minimal satu lah gitu kan, satu diistirahatkan. Kan Kakang juga bisa main di tengah sebenarnya. Jadi center back ya. Iya, bisa jadi center back. Di kanan masih banyak opsi kan, ada Rahmat Irianto, Robi Darwis, Hen. Tapi asa aneh amun misalkan Gustavo main, Nick main, terus Nick Kuipers main, Gustavo main asa aneh Ya, soalnya sudah terlihat terbiasa dan menurut orang menjadi sesuatu dua back tersebut menjadi benteng tangguh. Aneh mun misalkan salah saya hijina teu jadi starting gitu. Iya. Amun rek memulai dari bangku cadangan mending dua nana gitu maksudnya teh. Mending simpen dua nana. Cik, lamun dua nana ayeuna bereksperimen, lamun dua nana. Menurut didinya namanya dua nana kita taruh oke lah untuk persiapan laga yang lebih penting. Saha tah dua pemain kurang rek dipercaya. nyimpen Victor
yakin eta teh bisa Bisa. Victor jeung duetna Kakang. perpaduan muda jeung tua gitu. Karena intercept Kakang sangat-sangat bagusnya di beberapa pertandingan terakhir, bahkan terakhir melawan Persija pun Kakang Rudianto orang bermain sangat-sangat baik di dia. Berarti kan kosong ya kanana. Jika nama ku hen-hen aja. Naon aja anjing. Joteri anjing nginum bola bisa kebesekan. Naon Joteri anjing Langsung rame anjing. langsung rame anjing jual ngadenge hen-hen jual rame anjing. Aduh, kan udah tidur geus kasihan ku Kakang. Tapi tenan naon dah Rahmat Irianto ge bisi saking ku sieuna gitu kan main hen-hen gitu. Tapi heureuy kita urang mah heureuy. Robi Darwis sih, halus Robi Darwis. Ting eta ge jadi tanda tanya Robi Darwis ini beberapa pertandingan kan awal-awal dicoba terus Tugas anjing. ayeuna kemarin mah aya di bangku cadangan. Nya tugas jadi cadangan heula. Goblok anjing tugas naon jadi cadangan. Gitulah pokoknya mah. Ya tapi kan balik deui nya keputusan aya di Bojan Hodak. Bojan Hodak yang jauh lebih tahu gitu nya tentang pemain atau internal Persib gitu kan, manehna pemimpin teh gitu. Ya. Keputusan Bojan Hodak kan yang tetap menjadi kunci kemenangan Persib deh sebenarnya. Tapi Dedes ikutnya. Ya, itulah yang jadi banyak perbincangan sekarang bahwa banyak orang-orang bertanya apakah DDS main. Untuk soal main atau tidak itu tetap ada di tangan Bojan Hodak. Tapi saya pribadi yakin main karena udah dibawa. Biasanya kalau udah pemain asing dibawa piraku ada keheurinan kursi hungkul pi. Tapi kumaha ki maksudnya mencet David da Silva teh kieu. Coach, mun misalkan orang temain baelah orang milu bete euy di Bandung ngau babaturan kumaha mun kitu kan. Ya mending keneh bangkuna baik dikeun kan sajen cicing bangku pinuh. Nah ku rek goleran si David di handap. Santeuna mah orang milu latihannya di ditu gitu. Ayo orang lagi di Bandung kumaha latihan wae terpisah da sorangan wae kumaha. Ieu mah berandai-andai kumaha meureun boga rasa kitu David da Silva ge. Karena bagaimanapun David da Silva itu seorang predator, momok bagi Persib dan striker menakutkan bagi tim-tim lawan. Jelas. Tapi mudah-mudahan mah andai-andai anu ku api diandaikeun. Mudah-mudahan eta teu bener terjadi aja. Soalnya kocak eta andai-andai di mana gitu kan. Main pemain milu. Tapi menurut aku pasti gitu ki. Anjing bete ini kali bebaturan gitu ya bebaturan da arindit gitu anjing aing di dieu sorangan ulang-ulang. Kecuali tidak berangkat dengan tim. Secara pribadi oke. Kalau untuk secara pribadi misalkan pakai mobil pribadi, pakai fasilitas pribadi oke. Tapi kalau untuk misalkan naik bus bersama rombongan sih saya rasa dimainkan. Bus ke Madura? Iya, naik bus pariwisata di Bandung. Ya mungkin translate lah biasa. Menyelengkap paling ya didinya biasa lah translate. Tapi unik ternyata dari Persib ternyata selain David da Silva ada yang unik lagi. Ciro Alves yang sering kali ketika away itu kalau nggak duluan ya nyusul. Itu mah lain rahasia dia itu di zaman Persib gitu sih. Dan itu teh heran teh jadi masih banyak bobotoh yang masih bertanya-tanya kayak Maiki nah cenah Ciro teh ikut Maiki nah padahal ieu teh kedanterkeun ku api dong. Maksudnya setiap away teh itu terjadi terus gitu maksudnya lamun teh heula Ciro makan lamun enggak berangkat duluan biasanya kan nyusul gitu kan. Dan itu teh emang seperti itu kulturnya gitu kan. Namun misalkan Persibna berangkat melalui pesawat terbang kan dia punya trauma tersendiri. Jadi naik kereta gitu. Nya aya beja mah tadi teh nelpon ka urang naik kereta cenah. Naik kereta KRD. Teuing tah kereta naon ekonomi meureun. Ekonomi juga nu. Tapi ki berbicara jujur buat orang pribadi mungkin bobotoh pun merasakan di sini ya. Ketika di pekan baru-baru lahnya David da Silva cedera. Persib seperti bingung harus mengoper kemana. Ini depan yang selalu tumpul lah ini bahasa DDS. Tapi di pekan ke-6 Dimas Derajat membuktikan keraguan bobotoh. Menjawab keraguan bobotoh terhadap dirina gitu. Terus fungsina Dimas Derajat naon di dia? Kan Dimas Derajat teh striker murni kan. Gitu. Ya. Tapi di pekan ke-6 Dimas Derajat edan anjir. Iya, makanya kan jadi man of the match kan.
menjadi man of the match. Kalau Dimas Derajat konsisten seperti itu, orang tidak khawatir lagi jika DDS ada kendala gitu. Kalau mau ya si Dimas. Cuman yang lainnya yang harus menyesuaikan. Kadang ya sih. Kayak misalkan Beckham, Ciro, ketika David main, dia tuh pikiran atau bayangan ya opini pribadi bahwa kalau David main nggak sesimpel tinggal angkat bola mah. Angkat ke kotak penalti, kan di kotak penalti mah cek sombong nama kemudian si David main teh kieu pi ngomongnya ke si Beckham. Kam Ciro pokoknya mana mah hok umpan we kotak penalti keur urusan di kotak penalti mah urang nu ngolah rek kukumaha ge. Soalnya terlihat gitu kan ketika David main tuh umpan mau seperti apa asal memang benar-benar ngarah ke dia pasti bisa memaksimalkan itu. Baik dari kepala, kaki lengkap, kaki kiri kanan lengkap gitu. Jelas. Jadi benar-benar simpel saya Persib masa umpana benar-benar ngarah kasih David enggak sih tahu. Jelas kalau misalkan karena bagaimanapun teu bisa dienteu kualitas David da Silva dan Dimas Derajat berbeda kayak eta. Kedua, chemistry David da Silva geus menyatu dengan Persib karena kan udah lama bersama Persib dan bermain dengan orang-orang yang lama di Persib juga gitu seperti Ciro, Beckham gitu. Meskipun Dimas Derajat mempunyai histori dengan Ciro, tetapi kan mungkin di tangan Bojan Hodak mempunyai magic tersendiri atau racikan tersendiri beda lah. Pasti beda. Tapi untuk ayeuna sih jujur Dimas Derajat edan pisan cuk. Ya, mulai main lokal anu patut diperhitungkan cek urang mah Dimas Derajat Ya, terbuktilah dari insting mencetak golnya kemarin kan dari mencetak gol ke gawang rival itu tuh situasi bola susah sebenarnya. Wah, laga-laga krusial wae sih si Dimas Derajat mah ngasukeun inget kasih ejraan. Ya, jadi jika penentu kemenangan wae nya. Jadi ketika kita tertinggal melawan Arema Dimas Derajat loh nu menyamakan kedudukan deh. Ya, ayeuna lawan Persija juga membuka kedudukan malahan aja. Membuka skor Dimas Derajat nih dia. Jadi di laga-laga benar-benar big match lah bisa dibilang. Ai Mailson ka mana? Kalau untuk Mailson mungkin cik di WC geus tinggal gitu. Son. Eta padahal bukan harapan sih lebih kayak ekspektasi orang secara pribadi ka Mailson ketika awal kedatangan ke Bandung ketika melihat latihan dia nyipik sih mah the next Ciro aing nepi ka mengeluarkan kata-kata eta gitu saking ku dari melihat pergerakan ataupun gaya main ketika latihan mirip-mirip aja jeung Ciro teh. Sebenarnya mah si Mailson orangnya mempunyai ekspektasi tinggi sih ke si Mailson. Mata orang teh bingung ketika si Mailson datang teh. Soalnya Mailson kan bisa masuk beberapa posisi kan, bisa jadi winger, bahkan bisa jadi striker, bahkan bisa jadi playmaker. Tapi jadi playmaker yang dicoba ya, winger enggeus, striker enggeus. Coba jadi playmaker cek urang teh. Soalnya tipikal Mailson di dia anu katingal kurang teh skillful sumpah untuk pengolahan bola Mailson mah edan anjing skillna katingalilah dina latihan ge urang soalnya ningali langsung kan anjing cai itu benar-benar full skill gitu cuman ketika sprint atau fight gitu ya justru orang-orangnya kan beropini teh bahwa Mailson teh cocok sebenarnya tak orang beropini jika the next Ciro sabab orang nempo manehna cocok main di sayap teh sebenarnya cuman kahiji di Persib kendalana teh belum menemukan yang cocok dari segi backnya kan kadang jika Ciro cocok dengan Edo misalkannya jika Beckham cocok misalkan yang hand atau jeung Kakang tah Mailson mah belum menemukan cocoknya teh jeung saha itu sebenarnya jadi ketika mana main di sayap bingung gitu pas pegang bola teh bingung teman orang teh rek muka kemana sebenarnya eta pertama kedua memang itu problemnya teh dia untuk beradaptasi di gaya main Indonesia yang lari yang tarung dia belum terlihat kayak ketika dikasih kesempatan belum terlihat daya tarungnya tuh belum terlihat gitu. Daya tarung tuh kumaha? Nah, atuh brutal gitu kan ya harusnya mah sliding ya lihat atuh. Pokoknya mah melihat para pemain Tyran aja yang memang kelihatannya lebih lambat tapi sekarang kan mulai kelihatan duel-duel di tengah gitu kan. Iya sih. Nah, Mailson belum kelihatan. Menurut mana Mailson masih bisa harus dikasih kesempatan? Ya mungkin untuk saat ini mah ya harus dikasih gak ada pilihan lain daripada sekarang kayak misalkan nggak dipakai tapi tetap dibayar
mendingan kasih dulu kesempatan semaksimal mungkin ya sampai paruh musim pertama habis. Kalau sampai paruh musim pertama dia tetap seperti itu, apa boleh buat? Mungkin harus diganti. Itu kan waktu udah cukup lama, udah cukup lah untuk membuktikan seorang pemain yang baru main di Liga 1 ketika dikasih kesempatan setengah musimnya cukup harusnya. Cukup, oke. Di dia orang berbicara tentang Kocijan gitu. Ini Anjing Kocijan, mungkin di dia Kocijan sebelumnya dikritik edan ogenya ke orang. ya, Mana teh jangkung badan cek aing teh asal geus ya orang teh. Kan posisi mana teh gelandang bertahan harusnya siap fight cek orang teh, siap beradu dengan siapapun, harus memotong kan jalur serangan lawan teh kan. Jalur Karena distribusi. kan lain jalur distribusi anjing juga naon wae anjing. distribusi bola gitu. Lain anjing. Juga naonnya juga jadi we poho deui anjing memotong serangan lawan kan. Maksudnya kan didinya fungsina gelandang bertahan deh. Tapi seiring berjalan waktu apalagi pas melawan Portnya meskipun kita kalah. Ya. Tapi Disebutkan ya, eleh nama. ya emang eleh harus diakui ya. Ngelehan cenah ya beja mah. Ante eleh we. Eleh. Eleh eta mah. Kocijan bermain sangat baik dan terus kemarin memulai dari bangku cadangan di pekan ke-6 Kocijan ge main luar biasa cek urang sakitu mah halusnya meskipun emosina Tah eta. anu can bisa kakontrol deh gitu. Tapi orang aya boga cerita unik oge tentang Kocijan bahwa Kocijan tuh selama ini kemarin sempat kayak mainnya jelek. Ternyata dia tuh adaptasi cuaca yang lama teh. Dia di Indonesia tuh kayak ngerasa panas dan dia tuh bercerita bahwa dia bisa tidur tuh jam 3 pagi sedangkan latihan Persib itu setengah 8. Berarti kan dia harusnya bangun dari jam 7 lah minimal mepet-mepetnya jam 7. Berarti hitung aja cuma berapa jam dari jam 3, 4, 5, 6, 7 5 jam, oke 5 jam. Tapi untuk yang badannya dipakai, tenaganya benar-benar dikuras, kan harusnya maksimal 8 jam lah ya tidur tuh. Dia cuma bisa 5 jam, itu pun nggak benar-benar yang nyenyak gitu tidurnya. Jadi untuk sekarang mungkin dia bisa menunjukkan performa terbaik ya, mungkin itu alasannya dia sekarang udah bisa mungkin tidur jam 8 malam mungkin. Karena cuaca yang berbeda. Jadi ya Mailson nggak tahu tuh ya kalau Mailson ya apa karena cuaca apa memang karena kualitasnya emang segitu-gitunya nggak tahu. Cicilan gitu. Eueuh pay letter di Persiba eueuh. Lunas soae naon Henteu mak buat kehidupan manehna ki Persib nama mau tara pay letter Persib mah anjing edan atuh bayar kuantannya. Tapi semua yang terjadi sampai di pekan ke-6 bahkan di pekan ke-5 pekan ke-6 cek urang mental pemain Persib anjing luar biasa edan. Iya. Edan pisan di dia benar-benar bermental juara kecuali pemain si Cinaon lah mancing wae aing. Tapi udah bener untuk berbicara mental mah orang setuju maksudnya ya, edan. Ketika sebelum pertandingan lawan Rival ya kita tahulah di Bandung gimana hiruk pikuknya panas gitu. lah panas ya, gitu kan. Panasnya dan orang beropini bahwa ini ngaruh ya karena performa gitu. Ternyata dibuktikan ini ku Bojan Hodak, ku para pemain Persib bahwa semua yang terjadi di luar pertandingan tidak mempengaruhi performa di lapangan dan benar ini dengan mudah mengalahkan rival gitu kan. Berarti kan itu benar-benar masalah itu tidak berpengaruh. Saingan gitu. Jeung saha? Jeung nu kamari. Ya ini atuh geus beda level atuh ya namanya. Ya, terbuktinya bahwa mentalitas pemain Persib gitu ya sangat luar biasa meskipun sebelumnya selalu ada insiden-insiden yang dapat mengganggu lah ya. Yang ya kudu nama emang kan kita mungkin lain urang hungkul gitu. Tapi bobotoh lain lagi merasa anjir. Ieu nepi ka keos kieu gitu ataupun nepi ka saedan kieu apakah dapat mempengaruhi permainan Persib nanti di pertandingan apalagi kan setelah itu lawan rival. Iya. Anjir edan Persib kelas aing teh membuktikan bahwa apapun yang di luar tidak mempengaruhi ke dalam gitu ya. Tapi bisa sih maksud orang teh bisa jadi sebuah pecutan di Bojan Hodak ketika kasus-kasus yang udah beredar
lah udah pada tahu lah mungkinnya para bobotoh di salam dunia mah mau mungkin apa kemudian kasus-kasus yang beredar dan mungkin itu pecutan dari Bojang Noda. Coba yuk kita buktikan kepada para bobotoh yang kemarin ngomong butut ka urang, yuk buktikan lawan rival ulah nepi ka eleh harga mati. Bisa jadi atau bisa jadi Bojang Noda benar-benar mecut pemain supaya tetap semangat. Emang tugasnya Bojang Hodak lah. Soalnya kabayang mun eleh anjir. Menang wae geus riweuh. Nya. Kumaha lamun Ternyata. elehnya kebayang. Investigasi dari Persib kan ya perihal diduga intimidasi gitu, diduga pelecehan gitu kan ya, dari tuduhan bobotoh gitu kan ya. Ini kan baru dugaan gitu. Kadang sok aya oge nu bertanya jika kamar orang nyen konten. Terus kasus si Hen kumaha cenah. Terus kasus pelecehan seksual kumaha cenah. Ayeuna mah gercep hari itu menilambat prosesna. Oke. Mungkin di dia amun urang gitu nya pola pikir urang. Nah bet gancang karena anjing buktina vulgar cek aing teh. Ya. Buktina vulgar bro. CCTV nyala lah. Siapa yang nggak tahu gitu? Siapa yang nggak tahu kejadian kemarin? Bahkan bukan bobotoh pun tahu gitu. CCTV nyalanya. Ya kan gitu CCTV nyala gitu kan. Bukan hanya CCTV, kamera nyala kan gitu. Kamera dari penonton. Tapi sadar bahwa pemicu dari masalah-masalah ini yang terjadi bahwa awalnya dari yang sering dilontarkan oleh bobotoh versi butut. Ya, sadar bahwa jika nama awalnya tuh dari situ gitu. Sebenarnya nama untuk juga gitu versi butut. Eta kan geus terjadi bertahun-tahun ya. Geus terjadi di tahun di lapisan eta mah di zaman Barkawi BK Mengagi selalu ada gitu eta mah. Ngomong versi butut lah. Bututnya kan artinya bermain jelek, bermainnya jelek gitu kan. Jelek tapi dalam artiannya mungkin bisa dibilang itu teh cek batur mah meureun kasar lah butut teh. Padahal kan untuk orang-orang Bandung yang mungkin nggak semuanya juga, tapi ya butut ini ya mungkin wajar. Ada yang bilang mungkin wajar lah nyebut butut gitu kan, sesuai faktanya. Ya anu jadi masalah nama ditambah bullying teh perihal juga ki nggak langsung ngomong anjing goblok. Nah itu yang maksudnya yang jadi bisa oke lah kurang dijelaskan di dia nya. Ketika cek orang tidak membenarkan perihal iya gitu. Tetapi orangnya lain teu membenarkan ngomong butut. Oke, kadang orangnya sok ngomong butut. Ini butut main poe ayeuna gitu kan. Urang mah cukup sakit tuh. Tapi kan aya juga anu caci maki tambah juga. Itu yang ini. Sia teh main teh sing bener goblok. Anjing sia teh main teh anjing ka dia ngeluarkeun duit sia main sing bener gitu. Tah eta cek orang asa terlalu offset anjing kayak offset ya, terlalu berlebihan lah ya mun urang gitu karena opini buat orang tersendiri mun urang disebut anjing goblok aing ngambek anjing komo ku jelema teu wau mah kan iya benar gitu. Tapi di sini juga mental pemain ge kudu jelas gitu tong menye-menye kayak urang mah kudu terbentuk kudu lah kuat gitu tong jangan sampai gara-gara perihal seperti itu gitunya karena kan berbicara tentang bobotoh kan kultur banyak pisan gitu kan. Tapi data KB bobotoh juga gitu orang yakin mungkin ada sebagian gitu kan ya. Mental pemain di dia yang orang teh kuat tong nepi ka terpancing. Ketika geus terpancing otomatis kan mentalnya jadi temperamen. Ngaruh dalam permainan. Jadi teu maksimal di dia teh. Berarti mental lagi kudu dibenerkeun nih pemain gitu. Kudu dibentuk lahnya. Kudu dibentuk, kudu lebih kuat lah. Emang mental temperamen bagus untuk permainan kalian kan enggak. Ketika kalian tidak bermain bagus, otomatis kan ngarugikan Persib oge anjing sudah itu. Mantap eta pentingna di dalam sebuah klub teh nu disebut leader. 2014 mungkin kalian tahu sosok Firman Utina lah. Bahasanya edan pisan Firman Utina. Dia bisa menjadi leader di dalam lapangan dan di luar.
Jadi chemistry antar pemainnya tuh udah terbentuk di 2014 dan untuk saat ini mungkin ini bisa jadi kayak pemain baperan ataupun pemain gampang ambek karena gak ada leader yang bisa membimbing. Apalagi ini udah kayak kemarin mah emang Klopp yang Dedi kurang gitu menurut ya mungkin untuk dari segi pertandingan dia udah bisa. Tapi untuk di luar konteks pertandingan Klopp kan masing-masing meren di luar konteks pertandingan. Enggak, maksudnya kayak misalkan sekarang lagi 90 menit, oke Dedi sama Klopp bisa lah jadi leader. Tapi ketika udah peluit panjang dibunyikan dan Bobotoh misalkan kayak kemarin bilang butut-butut, nah Klopp sama Dedi ini belum bisa jadi leader untuk meredam amarah para pemain. Malah ikut temperamen. Iya, malah ikut kepancing juga. Seharusnya kan di sini ada satu yang membuat pemain itu ngerasa jangan ulah sarwana anjing kayak aing teh gitu kan. Oke. Ulah sarwana. Tapi Ki, seiring berjalannya waktu di Persib di 2 musim terakhir ini selalu ada wae kendala seperti ini. Mungkin menurut orang dibandingkan musim lalu, ieu chaos anu paling mengerikan. Ya. Chaos anu paling mengerikan cek urang. Karena iya mah sampai kemarin mah kan perihal tiket sama sistem. Bukan tiket wae sih, tapi sistemnya sih kan musim lalu sampai menepi ya Ki. Ya. Sampai menepi kan. Benar-benar. Nah, dan ini pun musim sekarang bisa saja terjadi, ya. Soalnya banyak seperti aya statement perihal naonnya. Persib mau nulungan maneh, anjir, cai sampai kayak gitu. Iya. Padahal sebelumnya aya kalimat anu paling cantik, anu paling menyentuh dalam hati dari almarhum Kang Ai Betik. Orang membaca nyata ketika kalian mendukung Persib menghitung untung dan rugi, maka dukungan kalian tidak murni. Iya. Dan itu membuat orang anjir bener oge nya cek orang. Iya, dan memang kalau berarti kan buat kalian yang mungkin ini ya emang sih hak bebas oke kalian mau menepi mau nonton itu hak kalian, hak asasi manusia lah untuk kalian. Tetapi kan jadi opini liar ya kan. Ayeuna mun urang beropini ieu mah geus ngitung rugi kieu nyamaraneh gitu bisa nyalahkeun urang lah. Karena maneh yang membuat wadah eta untuk urang berpikir kadinya gitu kan ya. Jadi ya teman kebebasan untuk misalkan Bobotoh yang mau menepi ya silahkan gitu. Pasti menepi pun punya alasan tersendiri kenapa dia memutuskan untuk menepi. Nah sekarang juga kayak misalkan yang nggak mau menepi pun dia juga pasti punya alasan tersendiri. Tapi kalau dasar permasalahannya itu Persib. Iya Persib. Berarti kan kembali lagi ke kecintaan kalian terhadap Persib. Bukanlah cintai klub kebanggaan kalian dengan versi kalian sendiri, dengan cara kalian sendiri, tapi dengan cara kalian sendiri justru malah merugikan Persib gitu kalian teh. Cintai mah cintai gitu. Ya maksudnya jangan paling parah nama kriminal lah. Kriminal itu tidak dibenarkan lahnya. Tapi Ki, kalau di Persib harus ada leader nih. Ya, gimana dengan Bobotoh gitu? Harus ada leader juga nggak? Kalau menurut opini pribadi harus banget. Dan ini berkaca dari kejadian kemarin, harusnya ini ada gitu. One komando gitu. Ya, jadi contoh kecil lah kayak kemarin di Tribun Timur ya, karena kebetulan saya juga nontonnya di Tribun Timur. Di Tribun Timur kan udah. Yang saha nonton? Yang saha nonton? Yang api ya. Karena mau di VIP ya. Nah, di Tribun Timur ya, di Tribun Timur kan oke lah bisa dibilang itu VVC ya ataupun komunitas Viking, dan mungkin saya acungi jempol untuk komunitas Viking untuk saat ini dari segi struktur kepengurusan dari anggotanya udah benar-benar terstruktur gitu. Jadi ya terorganisasi kayak ada ketuanya, ada wakilnya dan lain sebagainya. Ketika kejadian seperti kemarin kan ada yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kayak ada yang di leaderkan gitu kan. Ada misalkan kan Pak Tobias gitu kan kalau di ketua Vikingnya. Jadi kalau misalkan ada masalah juga tinggal dia pasti bertanggung jawab kalau misalkan itu benar anggota Viking gitu kan. Nah balik lagi sekarang kayak misalkan di selatan.
Coba mau sama siapa di selatan? Apakah nggak tahu ya atau saya nggak tahu atau ada di selatan atau enggak? Tapi untuk saat ini buat saya nggak ada sih. Jangan menonjol. Kalau bisa benar-benar jadi leader di selatan gitu. Terus mana edek gitu? Enggak. Can kepikiran sih. Kurang can bisa jika nanti. Nah, next beberapa tahun ke depan berarti. Jadi emang kudu aya nya. Kudu aya, baik itu di selatan, di utara, meskipun di barat sekalipun seharusnya mah ada yang jadi di saat nanti koordinir lah ya. Nah itu juga mencegah hal-hal yang seperti kemarin lah intinya. Kan kayak kemarin juga respect saya ketika tribun lain turun. Di bawah tuh dari pentolan-pentolan PPC atau orang-orang yang misalkan udah benar-benar berpengaruh di PPC itu udah benar-benar berjejer untuk mencegah meminimalisir yang di tribun timur juga ikut turun. Itu benar-benar anjir edan ya nama justru temari lu turun gitu kan. Dan eta ge bisa terjadi di tribun-tribun lain. Jika memang udah ada leadernya gitu. Misalkan di selatan leadernya siapa dan nanti bisa terbentuk seperti itu. Begitupun di utara seperti itu. Mungkin di utara ada, cuman ya mungkin belum benar-benar seperti PPC mungkin gitu. Itu bisa ilmunya bisa kita ambil dari PPC gitu. Benar-benar mantap lah menurut saya. Oke. Berarti Persib akhirnya dibayang-bayangi ke sanksi loh. Kabarnya cenahnya kan kemarin tuh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI meminta kepada Ketua Umum PT LIB untuk cari tahu akar permasalahannya dari mana nih. Gitu. Makanya PT LIB memanggil lah beberapa pemain Persib yang ikutan lah, maksudnya bukan yang terlibat lah. Terus sama steward beberapa yang terlibat lah, gitu kan. Ayeuna terus keluarlah statement ini bisa menjadi bisa diperhitungkan untuk pengurangan poin. Ucap Pak Ferry Paulus selaku PT LIB Ketua Umum PT LIB sorry. Mengerikan lagi ya. Tapi menurut orang mah belum bisa diterapkan sih untuk pengurangan poin mah karena awalnya Pak Erick Thohir kalau salah koreksi ya bahwa di awal liga memang ini bisa jadi opsi nih. Ketika liga kita terus-terusan ada keributan, ini bisa jadi opsi pengurangan poin. Tapi belum diterapkan untuk musim ini kalau nggak salah. Tapi kalau salah koreksi ya. Dan Pak Ferry juga bilang kan hukuman paling berat masih kemungkinan paling berat itu gitu. Jadi itu bisa jadi belum bisa diterapkan untuk musim ini. Itu mah masih hanya kemungkinan besar. Tapi semua sanksi yang udah ada Persib pernah mencoba itu gitu. Jika seperti main di luar pulau gitu, main di luar kandang bahkan tanpa supporter sampai akhir musim Persib pernah eta teh. Ya. Bahkan denda sekalipun anu gede gitunya bahasa terakhir zaman Luis Milla terakhir eleh ku Persikabo ijopat Persib eta denda gede pisan loh. Sabra M gitu. Ya benar. Hanya dalam satu laga loh. Eta semua udah pernah dicoba gitu. Persib udah pernah ngalamin tapi masih tetap aja berpotensi seperti ini gitu. Berarti kan belum ada efek jerak ya, paham tuh? Iya maksudnya teh. Iya. Apakah dengan pengurangan poin ini bobotoh akan oknum bobotoh lahnya atau semua bobotoh lahnya akan berefek gitu anjir langsirnya gitu. Menepi ke orang ricuh kayak orang dia akan berpikir seperti itu tuh menurut mana? Menurut orang pribadi mah ada yang berpikir seperti itu tapi tetap ada faktor anu memicu untuk kericuhan mah itu mah kadang yang berpikir anu misalkan oknum anu ingin ricuhnya atau lain ingin ricuh sih anu memicu kericuhan sebenarnya tidak memikirkan tentang Persib nanti gimana. Misalkan orang beropininya notarurun kamari tidak memikirkan bahwa anjing Persib kayak kumaha ya lamun aing turun teu jika nanti memikirkan sampai kadinya. Tapi semua semualah terlalu banyak lahnya. Sanksi terakhir
yang menurut kan ini pasti lahnya disangsinya Persib teh geus pasti disangsi ya. Apakah eta sanksi ulah dari Bobotoh atau dari Persib? Untuk yang keributan, yang menurut opini orang pribadi mah, ya karena Bobotoh lah. Karena Bobotoh, karena orang beropini di dianya. Memang orangnya tidak membenarkan rek eta kasus pelecehan, rek eta kasus intimidasi, rek kasus kekerasan. Memang tidak membenarkan itu semua. Tapi orang yakin, orang meyakini ogenya bahwa ada cara yang lebih baik daripada turun ke lapangan dan misalkan langsung menyerang. Dan kan kita belum tahu itu steward yang mereka serang itu benar-benar yang melakukan itu atau tidak gitu kan. Jadi menurut orang untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan dilawan kekerasan itu menurut orang pribadi masalah sih menurut orang pribadi. Soalnya ya sedang proses intimidasi. Jadi kan udah ditangani sebenarnya. Sedang ditangani sebenarnya menurut orang gitu sih. Perihal sanksi anu didapat atau sanksi sebelum-sebelumnya emang rata-rata kayak nu paling terakhir nu paling parah ya nu paling parah Persib pernah mendapatkan sanksi yaitu waktu 2018 gitu ya 2018 dan eta dari Bobotoh sih. Dari Bobotoh karena kriminalitas lahnya membunuh didinya ya. Membunuh dan emang Bobotoh gitu dan terjadi lagi ya. Cuman untuk Sapara 2018 tapi kan berawal dari Bobotoh tapi mungkin oknum Bobotoh akan seperti ini gara-gara Persib anu lelet anu ngurus kasus orang pernah di komen kieu kan orangnya oke. Orang tak apal perihal eta kumaha kan orang ge can apal ye jelema mana ye saha ye awewena anu mendapatkan pelecehan kan gitu. Tapi sedangkan anu intimidasi kan geus aya gitu. Cuman dari pihak Persib meninvestigasi gitu kan. Berarti kan tinggal tunggu aja ya teh. Tinggal kita sabar sedikit. Jangan dengan cara kemarin gitu. Tidak membenarkan dengan cara kemarin gitu kan ya. Iya. Tah, ayeuna perihal pelecehan ya. Saha ya kan orang tak apa hanya dari omongan terus dari keomongan gitu. Ya. Ayeuna mah kan wah ini eta sih salah satu faktornya mungkin budidaya minum heula geuning ki. Minum heula sacan stadion teh. Tradisi lah nya, tradisi. Tapi da eta ge emang dilakukan sih di supporter Eropa ge cuman dan teu salah oge sih. Orang berbicara teh lah jeung Bang Ilan anu geus pernah keluar ningali supporter di Itali gitu nya. Ningali supporter di Itali emang ngelakukan gitu cuman mereka mah hanya supaya hangat hungkul karena kan jadi itu tiris ID orang supaya naon gitu kan menurunkan akal sehat gitu teh ya sih orang di eta mah tidak bisa berkomentarna dalam artian orang tapi teu kabeh gitu sih teu maksudna can nyobaan orang ya gitu maksudna mun misalkan orang sambil nginum nonton bola sensasinya kumaha sih gitu kan kayak orang jadi tak apa tapi ayeuna balik di kieu pi maya sadar teh bahwa denda-denda hukuman anu ku Persib dialami bahwa eta teh titik awalna teh Bobotoh loh yang menyebabkan tanpa disadari gitu disadari jika 2018 dari supporter lah ya dari supporter lah awalnya jadi minim jika denda anu ditimpa ku Persib tapi gara-gara Persib sendiri gitu misalkan kayak naon sih ada emang supporter rata-ratanya anu menyebabkan Persib didenda tuh rata-rata supporter ulah supporter kayak contoh dasar lah nyenget flare gitu kan cing eta banyak Persib anu nyenget flare mantap kita kan bingung cente cik menurut didinya kumaha tah jadi solusi nama kita kembali lagi rukun lah nya terkadang ki ayeuna teh Bobotoh jeung Bobotoh teh saling mencaci maki paham teh jika perihal orang beberapa baca komenan anu nyalahkeun jika tah nu make baju hideung cenah anjing da urang ge nyata sama baju hideung loh dan orangnya memang dominan loh kadang kan itu dominan bajuna hideung anu dikarasa teh berarti kan lain jadi tolak ukur untuk style mah gitu kan balik lagi untuk pola pikir kalian gitu
jika kalian ingin datang ke stadion, untuk apa? Orang teh datang ke stadion teh rek naon sih gitu ya teh. Nah, benar. Otomatis kan tujuannya kembali deh ke support tujuannya. Persib gitu kan, supaya Persib lebih semangat dan mampu meraih 3 poin. Karena kan ketika Persib menang mempunyai kepuasan tersendiri terhadap perasaan orang Ki. Ya benar. Orang ikut senang gitu. Kita kan balik deh kadinya gitu. Akhirnya pertanyaannya untuk kalian yang ingin datang ke stadionnya untuk apa, Cik? Gitu kan? Tujuan awal, kan, kembali lagi ke tujuan awal. Tapi orangnya bingung sih, Pi. Soalnya jadi solusinya, sorry ya, kurang potong. Solusi namanya bobotoh rukun. Itu. Maksudnya bobotoh rukun teh, ayo ngomong kan ke orang perihal. Pi dirinya teh influence. Kudu nama dirinya bisa menggerakkan massa ke orang teh. Cir. Kayak orang emang jadi terpancing atau ingin seperti itu. tergerak lah. Tapi melihat kemampuan anu ayeuna orang teu bisa. Demeg orang can aya kadinya. Orang butuh bantuan ti bobotoh nu lainna oge gitu. Iya, benar. Untuk saat ini mah paling Soalnya juga gitu lah. Kembali lagi berbicara tentang bobotoh luar biasa. Bukan cuman 1-2 orang atau puluhan ini udah kalau udah berbicara tentang bobotoh ini udah melibatkan banyak orang bahkan yang enggak suka bola pun suka Persib suka Persib. Soalnya syarat jadi bobotoh mah gampang Ki. Ya. Cukup mencintai Persib. Ya, tapi kadang ayeuna justru ngeri jadi bobotoh tapi ayeuna mah bobotoh tuh kadang dibeda-bedakan gitu. Beda-bedakan kumaha? Kayak jika ayeuna mah ngadenge-denge aya bobotoh TikTok. Siapa lomba aing anjing. Aya bobotoh Pomo teh aya bobotoh Big Match, terus aya bobotoh kasta rendah. Jadi seakan-akan beki teh bobotoh teh dipincuk-pincuk gitu. Ya jadi ada urutan kasta lah ya. Kumaha ke mun jeung kaharep nama aya bobotoh bodas, aya bobotoh hideung kan teu ieu atuh pi teu etis. Kan harusnya mah bobotoh mah ya udah we bobotoh itu yang mencintai Persib atau supporter Persib kan. Ya tidak harus dipisah-pisahkan ataupun di kasta-kasta gitu kan. Si paling Persib. Aya si paling Persib. Loba dong ngajoloki ka orang si paling Persib. Iya. Aing serius. Tapi cara sih lucu oge. Ya perihal juga gitu teh secara tidak langsung kalian teh sudah memecah belah. Nya, salah satu eta teh menjadi asap-asap sebelum ada api teh eta. Nya, percikan. Masakeun juga minimal nya stadion anjir. TKB bobotoh teh ekonominya seperti menengah ke atas kabeh. Seperti eta lah gitu. Mungkin aya keterbatasan. Ayeuna orang mempunyai privilege ya. Privilege dalam artian di dia orang dicicing di Bandung. Orang asli orang Bandung. Persib main di Bandung gitu. Ngomongkeun bobotoh mah ya bobotoh nu di ujung sampai ke Pangandaran lah, bahkan anu di Jawa Tengah lah, sampai ke luar negeri lah. Jika bobotoh yang di luar sana ingin menyetadion teh membutuhkan beberapa kali lipat effort dibandingkan orang Ki. Paham teu? Iya. Menyiapkeun di ditu lah duitna, cara tiketna, ongkosna, daharna. Urang lapar bae we tahan teh nyepeng duit ya. Dahannya kede dahar di imah da pamajikan masa anu itu nu misalkan nu jauh misalkan bobotoh nu ti Banten atau di belah barat ka belah ditu atau nu di timur di ujung. Kalau mau tahan heula kayak da pamajikan masak di imah urang maot anjing di jalan cek aing teh. Kan teu kitu anjing maksudnya emang ulah enggak bisa kayak gitu mata urang mah tidak berbicara perihal gitu juga. Aduh urang mah jadi Bon Jovi teu nanaon. Baik semangat cek orang teh. Mungkin suatu saat nanti ada beberapa match yang entah di masa depan orang selalu berdoa anu teh kabagian stadion sing dibere rezeki. Amin. Karena sensasi nonton bola di TV yang di stadion itu berbeda. Gitu. Lagi pula kan nggak ada syarat-syarat atau kriteria supaya menjadi bobotoh kan Pi. Bahwa jadi bobotoh tuh sesimpel ya kalian cinta terhadap Persib yang mana berarti bobotoh gitu kan. Namun mana geus nyaah ka Persib mah cara terus ayeuna kumaha cara nempokeun supaya orang cinta ka Persib? Nya sok dukung nama teu kudu datang ke stadion oge. Maneh dengan nonton di TV eta geus ngadukung, ngadoakeun, maneh nonton di merchandise langsung dari Persib eta salah satu dukungan. Jadi ngadukung ataupun jadi bobotoh teh henteu kudu tentang ka stadion wae. Nya ka stadion mah eta mah cepet basana nu bisa we kitu jeung nu aya waktu, aya duit.
Indit gitu kan. Tapi Ki perihal ieu nya orang sadar ya. Naonnya? Persib teh terkadang di masalah kamari ya nya. Aya asumsi oge Ki. Wah, ieu mah jigana geus sesuatu yang direncanakan jiga bla 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 aya we nu terasep ka Persib dan akhirna jiga kieu gitu. Tapi mungkin eta bisa asup akal oge cik urang teh. Karena bagaimanapun Persib itu kuat. Cik urang Persib sangat-sangat kuat. Makanya tidak bisa diserang dari luar. Di sini. Persib mampu diserang dari dalam. Di dia. Gitu. Saking kuatna Persib, mungkin beberapa musim yang lalu pernah diserang di luar Persib teh. Tapi temempan wae teh jatuh wae cik ngaran Persib teh. Cik cobaan dengan cara ieu urang serang ti jero. Bisa jadi bisa sih. jadi bisa oke jadi kan? eta mah ya maksudnya eta mah opini lah ya. Ini bahwa ya memang sempat Persib tapi mana ngerasa Persib kuat tuh? Kuat asli ngerasa kuat soalnya di Liga hiji mah atuh geus Persib mah cek peribasana gogodana geus bertubi-tubi lah anu ngagoda Persib mah tuh kan ya dari tahun ke tahun teh aya we gitu carita-carita teh cuman ya memang this is Persib. This is Persib, tim terbaik se-alam dunia dan memang tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan kan bakal ada waktu itu tuh saya pernah bacanya bahwa klub-klub yang sulit dikendalikan itu teh aya datana teh. Urang teh baheula maca teh henteu kabeh klub naon wae pokoknya salah satunya Persib nu sulit dikendalikan. Berarti kan terbukti bahwa Persib itu kalau diserang dari luar tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dikontrol gitu. Ya dengan cara mungkin ya banyak berandaina dengan cara adu domba Ki di dia teh. Ya, di dalam antar bobotoh teh aja. Berarti aya musuh dalam selimut gitu. Entah, orang teh ngomong gitu, tapi mungkin ya mau karena kan bisa terjadi oke mau di pikiran mah ya teh. Saking kuatna Persib itu bisa diserang di luar. Serangna di jero dengan cara adu domba. Bisa jadi VOC gini zaman Belanda gini. Bisa jadi sih maksudnya itu bisa saja terjadi karena ketika lamun anu rek ngahancurkeun nya geus planning A gagal pasti nyari planning B gitu kan nyari lagi planning C. Oke mungkin cara-cara dari luar udah dicoba semuanya dan Persib memang tetap berdiri tetap aman-aman saja ya mungkin cara terakhirnya mungkin harus diserangnya secara dari dalam. Dari bisa oke-nya bisa kemungkinan itu bisa terjadi. Ya meskipun ya masih kene asumsi lah ya juga gitu. Soalnya kan harus berbicara membukti mah kudu konkret ya, gitu. Harus ada fakta dan juga bukti gitu, kudu kan. Jelas gitu. Tapi eta edan pisannya berarti ini amun memang bener gitu ya. Persib diadu domba gitu supaya tujuan ingin menghancurkan Persib dari dalam anjing eta musuhna edan pisan aja. Dalang berarti eta dalangna luar biasa. Ya, dalangna yang luar biasa ya. Sampai ke edan gitu maksudnya itu. Ya orang religius genius pisan eta lamun ieu benar-benar opini arurang benar-benar terjadi bahwa ada penyerangan tapi dari luar gagal sehingga penyerangannya dari dalam sistem adu domba. Anjing mana jenius pisan anjing. Asli aing berani berkomentar mana jenius anjing. Jadi kan berarti kan kudu sadar gitu ya. Kalau memang ini terjadi kan berarti obatna gitu kan. Obatna teh bobotoh kudu sadar ya di adu domba. Menurut mana cara kumaha ya? Eta mah kembali lagi ke bobotoh tentang pola pikir ataupun pandangan manehna terkait masalah iya gitu. Lamun iya bener oke lah iya teh adu domba. Di adu domba oke terbukti misalnya aya fakta dan lain sebagainya. Berarti menurut orang pribadi bobotoh jangan meninggalkan Persib. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya. Kumana kudu jadi garda paling depan untuk ngabela Persib ketika diadu domba. Ataupun ketika ada orang yang mau menghancurkan Persib, orang paling depan melindungi, menjaga, ya bobotoh. Menurut orang lain anu gawe di PT, lain pemain, lain pelatih. Yang garda terdepan untuk menjaga Persib supaya tidak diadu domba, supaya tidak ada yang hancurnya bobotoh menurut orang pribadi. Ya berarti baik-baik solusinya nyata tentang leadership eta. Kudu aya leader. Berarti. Sosok anu benar-benar menjadi bisa jadi one komando gitu. Tapi menurut maneh ya Mapi sadar tuh bahwa
ada kemungkinan bobotoh teh diadu domba, Pi. Adalah potensi seperti itu pasti ada gitu. Nah, kita di sini harusnya sadar gitu. Kalau memang ini akan terjadi gitu ya, bisa wae kan itu terjadi, kita harus antisipasi. Nyata saling bobotoh teh tong caci maki, kudu sadar eta gitu. Rukun lah sering rukun gitu kan, bobotoh rukun gitu kan gitu. Jangan ada nu biaku iki disebut kasta-kasta tertentu gitu. Perihal ya bobotoh TikTok, semua juga sama. Pada dasarnya kita mendukung Persib, dan ketika kita melihat Persib menang, kan kita oke senang gitu. Semua senang gitu bobotoh. Kenapa harus ada caci maki gitu? Kenapa harus ada seperti jika minimalnya tadion kata-kata seperti itu tuh sebenarnya kudu terucap antar bobotoh. Bener. Mungkin aya nu nyeri hate eta teh anjing urang rek nyatadion kumaha duit gitu Bu. Eta kurang kudu lebih memahami situasi seseorang gitu kan. Cek urang mah jiga perihal mani si paling Persib si paling nyatadion. Nya. Entong jauhkeun lah nu kana itu tanya. Soalnya ada tujuan mah sarua urang teh nya hayang Persib menang sebenarnya tujuan mah geus sarua. Cuman tina pemahaman masih berbeda-beda. Pemahaman kan berbeda-beda. Karena bagaimanapun setiap bobotoh mempunyai caranya masing-masing Ki. Caranya masing-masing untuk mendukung Persib, dan kita harus menghargai itu selama mereka mendukung Persib. Iya benar. Gitu. Dalam hal positifnya, tanda kurung dalam hal positif gitu, tidak kriminal ya, tidak kriminal seperti hal kemarin. Kalau misalkan memang iya gitu ya, ini akan terjadi, setidaknya kita mempunyai antisipasi untuk itu, untuk meminimalisir hal itu gitu. Yang sope nuani rek ngancamkeun rek aya ancaman bobotoh adu domba mah bobotoh mah ngesolid gitu kan. Kalau memang kalau memang tidak terjadi ya alhamdulillah teu naon gitu. Lebih syukur kan teu terjadi gitu kan. Santeuna orang boga ilmu eta gitu, bisi nimpa entah 5 tahun ke depan. Ya jadi kudu sadar bahwa orang teh memang digiring atau seenggaknya orang teh bener-bener tina ayeuna anu geus terjadi geus bahwa ada adu domba antar bobotoh. Nah, sebelum itu terjadi, yuk orang teh kompak bebarengan lawan eta mah nantinya apa bener atau enggak terjadi tentang adu domba, ya itu mah menjadi wae nya meureun urang teh geus persiapan dari segi mental ataupun apa untuk memberantas itu. Nah, lamun teu terjadinya syukur alhamdulillah gitu kan. Jadi yang seenggaknya orang geus sadar gitu bahwa ieu bisa terjadi adu domba teh terhadap bobotoh. Soalnya ayeuna geus sesama bobotoh kan dari caci maki dari beda paham segala rupa. Jadi memang harusnya mah kan kita sebagai sesama bobotoh justru saling menghargai lah. Sauyunan gitu kan. Ya kan eta kuncina mah. Karena semua bobotoh, mungkin beberapa elemen dari bobotoh mempunyai caranya masing-masing untuk mendukung Persib. Tapi dalam hal positif ya. Gitu. Kan aya anu chance make bahasa Indonesia, aya nu make chance pakai bahasa Inggris, bahkan sampai aya kultur Itali kan. Beragam kan. Harusnya dari keberagaman itu kita mampu lebih kuat lagi, lebih solid lagi gitu. Tanpa ada menjatuhkan. Ya, soalnya kayak benar-benar kumanya mengerikan jika antar tribun saling menyalahkan gitu kan. Eta kan tanpa disadari bisa jadi pemicu adu domba gitu kan. Antar tribun saling sikut menyikut, saling menjelekkan. Kan seharusnya mah kita antar tribun tuh benar-benar saling menguatkan gitu. Ketika ada kekurangan di tribun mana, kita menutupi kekurangan itu gitu kan, bukan saling menjatuhkan. Justru dengan saling menjatuhkan atau saling menjelekkan berarti itu udah kita terperangkap di adu domba yang udah terstruktur oleh orang lain, bisa jadi ya. Kayak kemarin kan sempat rame gitu kan, tribun tribun itu tuh sudah seharusnya kan tidak seperti itu. Seharusnya kita sesama padahal TKB tribun tarurun kan orang-orang kan. Jadi kan kayak itu ini orang terturun kok orang ikut disalahkan. Aya rasa gitu mulailah tidinya. Aya mulai cacian, aya mulai makian tidinya. Ya benar-benar anjir ya benar-benar harus dari kesadaran diri. Solusi nama bobotoh rukun cik urang ge. Nya bobotoh rukun jeung deui emang ayeuna mah udah bukan saatnya saling menyalahkan. Introspeksi diri masing-masing sih cik urang mah. Balik deui benar-benar bobotoh rukun naon gitu. Nya. Ayeuna mah udah geus terjadi atuh geus teu kudu saling menyalahkan. Ayeuna mah geus benar-benar kudu bobotoh rukun
introspeksi dari diri kita masing-masing geus ulah-ulah nyalahkeun batur. Bobotoh rukun agar bisa terhindar dari ancaman adu domba. Ya. Nya soalnya eta iwati eta yang bisa memberantas adu domba tuh itu. Ketika kita udah rukun, ketika kita udah solid, bobotoh geus solid geus rukun, rasana mustahil adu domba bisa terjadi. Soalnya Ki perihal kan adu domba, rencana adu domba ataupun serangan dari adu domba itu tuh pernah terjadi kan di Indonesia gitu. Dan itu teh ampuh Ki. Indonesia loh. Itu maksudnya lebih gede gitu kan. Ya. Apalagi dengan kultur bobotoh gitu atau supporter Persib yang tidak semua warga Indonesia pun supporter Persib kan. Ya. Cek anu dalang teh manya sih tak ampuh mah dengan cara kieu. Ya, kan gitu. Logika malah oke lah cek paribasana meja ieu nu badag pernah hancur ku cara ieu gitu kan. Pirahku asbak ieu nu leutik gitu kan. Nepi ka teh hancur gitu kan. Ya, itu logikana mah lah. Yuk jadi, buat kalian gitunya di sini bagaimanapun kita sama-sama bobotoh harus rukun ya agar terhindar dari adu domba. Kalau memang terjadi kita setidaknya bisa meminimalisir itu gitu. Dengan karena kita sudah mempunyai caranya harus kayak gimana gitu, menyikapinya kayak gimana perihal ada hal seperti ini gitu. Kalau memang tidak terjadi, ya udah, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita dapat ilmu yang baru gitu. Ya. Jadi lebih baik mencegah gitu kan, lebih baik mengobati gitu. Daripada dibakar. Daripada dibakar gitu kan. Bisa mah cegah we. Soalnya ini udah mulai terasa loh. Mun bobotoh anu sadar. Orang kadangnya berpikir bahwa anjir kunaon sih ayeuna mah sesama bobotoh atau sesama anu suka Persib wae ge harusnya mah urang teh bermusuhan ataupun meskipun ya harusnya mah antar supporter tuh kita memang respect ya, lebih respect. Tapi ini yang lebih ngeri itu sesama bobotoh gitu. Harusnya mah kan oke lah kalau misalkan kayak The Jack sama bobotoh mah oke masih oke lah karena punya histori gitu kan. Tapi kalau bobotoh sama bobotoh apa yang diperjuangkan oleh kalian sebenarnya gitu kan? Kalau misalkan The Jack sama bobotoh oke lah karena The Jack memang membela Persija, Persib bobotoh membela Persib masih oke, masih masuk akal. Ya kan beda tujuan. Ya, sedangkan bobotoh versus bobotoh mah. Nah, itu sedangkan satu tujuan, tapi nabat kudu ribut gitu. Nah, gitu. Jadi heran gitu. Makanya itu benar-benar bisa diberantas dengan bobotoh rukun dan kesadaran dari diri kita. Karena dengan bobotoh rukun kita bisa menghindari adu domba. Ya, paling sakitu bosnya bacot santuy Apidong. Kita akan bertemu lagi di bacot santuy selanjutnya. Apidong pamit undur diri. Ya, ti urang oge terakhir meureun pesan mah kade pokona hashtag bobotoh rukun ya. Pokona kibarkeun ti ayeuna sebelum adu domba terjadi. Ya kudu bener-bener digaungkeun gitu bobotoh rukun. Sababna salah satu cara memberantas adu domba nya eta bobotoh rukun. Pokona bobotoh mun geus rukun geus solid moal aya bisa macam-macam. Gagah pokoknya namanya Persib teh kuat diserang ti luar temempan, nah, di jero temempan. Sabab naon bobotoh nan rukun. Sok mantak gaungkeun hashtag bobotoh rukun pokoknya. Sakitu paling dari saya Rezeki Mansur. Ya, kita akan bertemu lagi di bacot santuy selanjutnya. Bro Ki. Bos ya.